Yang terhormat, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama selaku Ketua Umum LPPN, yang dalam hal ini diwakili oleh Sesditjen Bimas Kristen selaku Bendahara Umum LPPN, Bapak Joni Tilaar. Yang kami hormati Ketua 3 LPPN, Bapak Untung Parlindungan Sihaan, dan seluruh jajaran pengurus LPPN. Yang kami hormati Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Provinsi Sulsel, Ibu Dr. Anda Marlin Narai. Yang kami hormati Ketua Umum LPPD Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati seluruh peserta kegiatan dari LPPD Provinsi, LPPD Kota Makassar, LPPD Kabupaten Maros, LPPD Tanah Toraja, LPPD Toraja Utara, LPPD Kota Palopo, dan LPPD Luhut Timur. Hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur bersama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam Yesus Kristus atas kasih karunia, rahmat, penyertaan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu di Kota Makassar guna mengikuti kegiatan yang sangat penting, yakni konsultasi atau koordinasi LPPN dengan LPPD Provinsi dalam bentuk pengarahan teknik vokal, paduan suara, dan musik gerejawi Nusantara yang berlangsung pada sepanjang hari ini Jumat 8 Agustus 2025 dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan ini saya mengajak hadirin untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada dirihen Saudara Abed Perdana disilahkan. Kegiatan ini dan tentu yang saya kasihi dan yang berbahagia seluruh peserta kegiatan sosialisasi dan koordinasi ini. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kehadiran Tuhan untuk penyertaannya. Kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi LPPN dan LPPD. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf atas nama Pak Kakanwil, Pak Ses. Beliau tidak bisa hadir untuk memberikan sambutan pada kegiatan ini karena di jam yang sama kami ada rapat koordinasi seluruh eselon 3 Sulawesi Selatan. Oleh Pak Sesditjen yang juga adalah Bendahara Umum LPPM, yang kami kasihi Pembimas Kristen Kemenak di Provinsi Selatan, Ibu Marlin, yang kami kasihi semua hadirin dan undangan yang berbahagia. Perkenankan saya memberikan sedikit laporan tentang kegiatan yang dilakukan ini. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPN. Sesi pelatihan perpaduan suaraan, sesi pelatihan vokal, dan sesi musik gereja Nusantara. Dasar hukumnya adalah nomor 79 tahun 2021. Dan dengan dasar hukum yang kami pakai untuk kegiatan ini yang terakhir adalah program kerja LPPN 2024-2026. Jadi semua sudah dilaksanakan kegiatan ini dengan landasan hukum yang tepat.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan. Ada perencana kita, Ibu Milda. Ibu Milda boleh berdiri. Nah, Ibu Milda di belakang sana. Beliau yang boleh tepuk tangan dulu. Beliau yang merancang anggaran-anggaran kita. Tidak ada kegiatan di tempat ini kalau tidak ada Ibu. Ya, Ibu Milda bersama dengan luar biasa Ibu Linda Sitinja. Ibu Linda kita adalah narasumber. Ini tidak salah kalau mereka dibawa ke sini, karena memang Tuhan sungguh luar biasa menganugerahkan, memberikan talenta yang luar biasa. Ya, kami dilatih oleh Ibu Linda untuk bagaimana terus memberi yang terbaik, menggali talenta-talenta yang ada dalam diri setiap kita. Ini luar biasa. Pun juga Bapak Joy Saragi, ya, selaku narasumber. Terima kasih Pak Joy Saragi selaku narasumber yang luar biasa juga dipakai oleh Tuhan untuk membentuk, ya, vokal-vokal yang ada, kelompok-kelompok paduan suara, bahkan memberikan teknik-teknik yang ada. Yang saya hormati dan saya kasih, ya, LPPD Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan segenap pengurus, bahkan pun juga kita semua yang terundang pada kesempatan ini yang telah dilaporkan tadi oleh Ketua 3 ini yang ada di Makassar ini, Sulawesi Selatan, boleh bertemu bersama dengan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Nasional LPPN di Makassar, Kota Makassar, yang juga dijuluki Kota Angin Mamir. Tadi di bawah adalah Yuri pada ajang Peswarawi 2026 tahun depan. Dan karena itu Ibu Dirjen menitip pesan untuk kita semua yang ada di Sulawesi Selatan ini, untuk kiranya tidak sempat hadir, tetapi harapan dan doa kegiatan ini kiranya dapat bermanfaat, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa memang kegiatan seperti ini, ya, teknik pengembangan teknik vokal sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Tepuk tangan dulu. Karena dikatakan tadi efisiensi kan, tetapi ini yang diatur oleh LPPN ini luar biasa. Pertama, kegiatan dilaksanakan di Manado pada bulan Mei kalau tidak salah. Kegiatan kedua dilaksanakan di Papua Barat di Sorong. Kegiatan ketiga dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Puji Tuhan, sehingga LPPD Sulawesi Selatan dan LPPN boleh bertemu di tempat ini dalam sehat, kuat, anugerah berkat. Saya lihat dari raut wajah semua penuh dengan damai dan sukacita. Di tempat ini kita akan memuliakan nama Tuhan karena menghadirkan orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan. Ini sebentar kita akan dengar suara luar biasa ini. Pak Untung, Ibu Linda, ya, Pak Joy, ya, Pak Saragi, ya, luar biasa. Selain skill mereka yang luar biasa, tapi juga LPPN dalam rangka pengembangan teknik vokal paduan suara dan musik gerejawi Nusantara se-Sulawesi Selatan. Selamat berkegiatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Sesdikjen Bimas Kristen selaku Bendahara Umum yang telah menyampaikan sambutan, memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan koordinasi dan konsultasi LPPN dengan LPPD dalam arahan teknik vokal, paduan suara dan musik gerejawi Nusantara. Selanjutnya kita akan LPPN, LPPD Sulawesi Selatan, Ewako, yes, yes, yes. Next slide. Jadi apa pada saat kita ambil dari apa sih kalau biasanya dalam pelajaran itu 5W1H gitu ya, 5W 1H, what, why, apa segala macam. Kita udah mulai dengan what is tadi ya, apa paduan suara yang baik. Sekarang why, kenapa sih paduan suara harus baik? Paduan suara itu harus baik pertama karena dia
23. Lalu kalau habis lagunya begini itu di ayat berapa? Nah, kita nikmati sekarang. 3 ayat. Itu minor harmonis. Ada yang ketiga minor melodik. Minor melodik ini la si do re mi fi la sol fa mi re do si la balik. Ya. Entah apa maksudnya dulu dibikin begitu, tapi depannya naik, begitu turunnya belakangnya turun. La si do re mi fi la sol fa mi re do si la. 3 ya. Sudah kita kuasai. Presisi nada kita lumayan. Untuk tangga nada yang mayor, minor itu bayangkan kalau kita buat vokalis. Do la re si mi do fa re sol mi la fa si sol do. Yang penting si sol do udah apa gitu ya. Do si 3 ya. Do si re do mi sol si la do. Nah, jadi kalau kita udah bisa latihan seperti ini ya. Kalau di sini do re mi fa sol la si do, oke, biasa-biasa aja. Kalau do mi re fa mi sol fa la sol si la do si re do masih biasa aja. Kalau udah bisa do fa re sol mi la fa si sol do la re si mi do, itu masuk gereja udah sedikit agak tegak. Udah bisa yang begini gitu. Apalagi kalau do sol re la mi si udah bisa apa tuh? Oh, lebih dagunya agak kakak dikit. Bahkan sampai do la itu bisa lancar. Do la si sol ya. Do la si sol la fa sol mi fa re mi do re si do. Do sol ya. Do sol si fa la mi sol re fa do mi si re la do. Do fa ya. Do fa si mi la re sol do fa si mi la re sol do. Mantap. Do mi ya. Do mi si re la do sol si fa la mi sol re fa do. Oke. Kemudian Selanjutnya kita akan makan siang, tapi ada informasi dari bagian keuangan, ada absen yang sedang berjalan. Sebelum kita makan siang, kita selesaikan dulu absen itu. Setelah itu kita ke resto untuk makan siang. Tadi saya sudah membagikan snack. Di luar masih ada kopi teh kalau masih mau menikmati kopi teh sebelum makan siang. Ya, silakan aja ya Bapak Ibu. Kembali ke ruangan. Terima kasih. Dan kita akan kembali jam siang jam 13.00. Dan kita akan berdoa sebelum makan siang, dan doa ini akan dipimpin oleh Sekretaris 2 LPPD Provinsi Sulsel, Bapak Alfred B. Silakan Bapak. Untuk kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan LPPN, kami boleh belajar, kami boleh menerima pengetahuan tentang musik dan gerejawi, dan kiranya Tuhan memberkati kami seluruh narasumber yang boleh kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Alfred. Bapak Ibu. Ini jam-jam habis makan biasanya ngantuk ya. Itulah yang terjadi. Apa ya? Yel-yelnya apa yel-yel kita di daerah ini? Ayo berdiri dulu, biar saya juga mau belajar. Ewako terus nanti jawabnya? Ya. Ayo, Pak Ketua dulu mengarahkan, biar semangat. Ayo. Yoga kan Pak Sekretaris. Oh, Pak Sekretaris. Ayo. Seragam sama. Lah. Tanggung jawab Ya. Pak, ini penuh. Ya. LPPD Sulsel. Ewako.
Yes. Ya. Sekali lagi. Jadi LPPD Sulsel. Yes. Itu ada terakhirnya Pak. Itu tadi ada teriakan Pak. Don't let me. Itu dia. Silakan dulu. Kantor aja tadi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya? Target kita ya. 3 champion Pak. Oh, champion langsung. Luar biasa. Tepuk tangan buat pengurus LPPD. Nah, jadi ini ada berapa LPPD nih? Daerah? Kami Ya, ada 6 semua. 6 yang hadir ini ya? Ya. Wah, luar biasa. Ini sesi yang kita nanti-nantikan. Dan menurut saya, pas siang ini kita harus banyak catat, biar nanti kita bisa langsung praktekkan di tempat kita masing-masing ya. Saya akan perkenalkan pembicara kita untuk juri, dan kalau ada perhelatan saya juga mengundang juri karena memang untuk vokal saya sangat kagum sama beliau karena bukan hanya teori tapi praktek. Nanti kalau ada permintaan dari audiens praktek baru muncul itu, kalau enggak dia akan simpan. Ya kan? Nah, jadi mohon semua, saya pikir 6 dipertemukan oleh Tuhan dengan keadaan baik, keadaan sehat, apalagi baru-baru makan, jadi tubuh juga kuat, asal jangan ngantuk saja. Kalau ngantuk ada kopi di luar, ya. Saya juga berterima kasih kepada LPPN yang sudah memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk memberikan berkat atas berkat yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya memberikannya juga kepada saudara-saudara dimanapun saya diberikan, ya, dimanapun saya ditempatkan. Kemudian saya berterima kasih kepada LPPD Makassar, Sulawesi ya, sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sedikit ilmu lah ya, karena saya lihat di sini sebenarnya di sini banyak orang juga yang instan, nggak mau lah, nggak mau, yang penting kita bisa nyanyi aja, itu juga tidak masalah. Tetapi ketika dia instan dan tidak melihat 7 aspek ini, ada beberapa nanti kendala yang akan terjadi ketika dia tidak mempelajari 7 metode ini. Nah, ini sebenarnya metode yang tidak sulit, ya. Jadi tidak kaku sebenarnya, karena Bapak Ibu juga sudah bisa menyanyi. Tapi mungkin di sini saya hanya mengingatkan saja, oh ini loh yang sebenarnya yang sudah Bapak pelajari, Ibu pelajari, namanya apa secara teoritis, gitu ya. Nah, unsur yang perlu diperhatikan agar dapat menyanyi dengan indah adalah yang pertama, ini dinamakan posisi tubuh, pernafasan, yang kedua, ketiga resonansi, keempat vibrato, kelima posisi lidah, keenam artikulasi. Sekali lagi, ambil nafas. Ya. Kok kayak sama aja dari sini tuh kelihatan sekali. Iya. Nah, untuk mengeluarkannya jangan gitu, tapi seperti rasanya mau ini mau gitu loh. Gitu. Jadi gitu. Didorong. Oke, kita coba ya. Ambil apa? Jangan sampai muntah kok. Jangan muntah. Kira tadi katanya gitu. Oke. itu bukan peserta. Tapi saya takut. Oke, ambil nafas. 1, 2, 3. Iya. Awas, jangan ke leher. Jangan Bapak. Gitu ya. Sekali lagi. 1, ambil nafas. 1, 2, 3. Iya. Silakan duduk. Awas nanti ada yang di apa tuh, di pohon-pohon itu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang udah bisa mencari. Iya. Apalagi
Tapi kalau misalnya saya sudah mengajarkan bapak-bapak, ini bapak-bapak bandel. Ada satu bapak yang bandel, saya nggak usah sebutkan namanya di Jogja. Bandel banget, kayak bapak-bapak inilah semua. Bandelnya, bandel. Jadi ketika dia nyanyi, dia les vokal sama saya. Umurnya 60. Dia sudah bandel selama 30 tahun. Ya, dia 60 tahun, dia udah bandel selama 30 tahun. Gitu. Jadi pas, wah Bu Linda gini, saya selalu diejekin. Begitu dia les, sudah mulai tuh, tangannya sudah mulai begini. Kemejanya sudah mulai ditarik. Harusnya gitu. Dia gini. Pokoknya apa yang nggak suka dia, apa yang saya tidak suka dilakukan sama dia. Tapi akhirnya dia terbiasa dengan kebiasaan itu. Dan untuk membalikannya itu sulit sekali. Perlu berapa bulan baru bisa kembali lagi. Itu karena tadinya biasa aja, terus kemudian dia lihat temennya ada yang seperti itu, dia kira bagus, ditirunya. Begitu sama saya. Selamat siang untuk kita semua. Ya, saya Tanto Angelo dari Toraja Utara. Iya, yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana dengan paduan suara? Apakah dalam paduan suara itu semua peserta dengan mungkin jenis sesuai dengan jenis lagunya itu harus vibrato misalnya? Karena saya pernah mendengar kelompok paduan suara. Ibrahim dari kota Palopo. Baik, langsung saja dalam beberapa praktek kita sebagai pelatih, saya mungkin pengalaman ini. Ketika kita mengajar baik itu anak maupun orang dewasa, lebih banyak di orang dewasa ini. Jadi mungkin yang saya perlukan di sini adalah trik. Ketika kita sampai di resonansi, membuat tim resuar menurut saya itu paling susah. Jadi mungkin ada trik dari Kak Linda nanti, sehingga bagaimana 5 tenor, 10 bass itu lebih cepat. Karena kadang-kadang ini yang lama sekali kita bikin, sampai kita juga pelatih kadang-kadang, mungkin saya pelatih bodoh. Ya, saya kadang-kadang berpikir seperti itu. Itu yang paling susah menurut saya. Yang kedua adalah interpretasi. Bagaimana memahami sebuah lagu dan menyampaikan makna. Mungkin adakah susunan-susunan yang perlu ditempuh oleh seorang pelatih untuk mendalami lagu itu secara utuh. Itu menurut saya penting karena tadi ada yang katakan ini level tertinggi. Jadi seperti Pak Erwin tadi katakan, tenornya bagus, altonya bagus, bassnya juga bagus, tapi kok tidak nyampe kita dengar. Jadi mungkin itu tentang resonansi. Singkat saja, tadi sempat saya mendengar untuk teknik pernapasan dengan menggunakan mic. Ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu saya pernah mendapatkan seminar vokal juga dengan teknik cara pernapasan mengambil nafas ketika kita menggunakan mic itu. Kalau tadi disampaikan sama Ibu bahwa harus menggunakan hidung ya, kalau dengar Kebalik, mulut ya. Mulut. Oke. Tetapi yang saya pernah dapatkan itu adalah kedua-duanya, dari hidung dan mulut. Ya. Dengan ketentuan bahwa ketika kita menggunakan kedua-duanya itu lebih banyak udara yang kita hirup dibanding kalau menggunakan hanya salah satunya. Seperti itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Linda untuk pemaparannya yang menurut kami luar biasa. Terus terang kendala utama kami di Luhut Timur Bu, masalah vokal. Mungkin Makassar atau Toraja masih jauh lebih terbantu karena ya mungkin saya ada sepakat juga dengan genetika ini. Tidak salah kalau orang bilang kalau mau cari suara bagus ya di 3 tempat gitu, Batak, Sulawesi,
dan Indonesia Timur gitu. Ya mungkin secara genetik. Tapi ya saya lebih melihat dari sisi teknikal mungkin mereka tiga ini yang lebih sering berlatih saja. Karena terus terang saya pernah lihat itu Bu, mungkin sedikit sharing pengalaman. Saya pernah lihat orang, anak cewek ini sekarang paduan suara jadi blendingnya warnanya sama. Itu aja. Terima kasih atas kesetiaan kita untuk mengikuti sesi ini. Tips dari saya pribadi nih, tidak ada paduan suara yang buruk, tapi yang ada adalah guru yang buruk. Itu saya loh. Mana tahu cocok untuk teman-teman saya yang mengajar. Jadi saya nggak pernah menyalahkan murid saya harus terus. Yang tadi dipraktekin itu mereka memang belum tahu. Tugas saya untuk memberitahu, diulang lagi. Makanya kita sering didoakan ya para pelatih-pelatih ya, berikan kesabaran. Jadi sabar aja terus. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Karlis, terima kasih. Semoga metode 7 langkah menyanyi indah ini dapat dipraktekkan kepada seluruh Bapak Ibu untuk mempraktekannya kepada murid-muridnya. Sebelum saya menyelesaikan, saya ingin kita menyanyikan lagu Happy Birthday. Ada yang ulang tahun, Ibu Endang dari Palopo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Ibu Endang, Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini yang akan saya bacakan yaitu nama Jasahdin Saragih, NIP 1973 0619 2009 091001. Yang belum bisa kita rumuskan sampai kepada rumusan yang tidak perlu memunculkan perdebatan lagi. Nah itu dia persoalannya. Tetapi saya harap sekali lagi nama saya Tarto dari LPPD Toraja Utara. Ya kebetulan musik etnik Nusantara ini juga dipercayakan kepada LPPD Toraja Utara, Sulawesi Selatan ya. Gerejawi Nusantara Pak? Ya, Gerejawi Nusantara. Oke. Orang atau musisi kita yang berpandangan ketika dia masih dulu musik etnik, maka dianggap itu pertarungan antara Toraja dengan Batak, pertarungan Toraja dengan Papua. Nah, karena memang selama pada masa itu kan masing-masing hanya menampilkan satu lagu dari daerahnya saja, dan memang akan kecenderungannya begitu. Terus atas dasar apa kalian menentukan bahwa Toraja yang terbaik daripada Batak? Wah, itu dia pertanyaannya. Kejam sekali Pak. Saya Mama Cina, Papa Manado, jadi hasilnya begitu. Terlalu banyak main di panas, makanya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Devi dari LPPD Provinsi Sulawesi Selatan. Poin yang pertama yang saya mau tanyakan, di sini ditulis menampilkan musik dengan ciri khas daerah masing-masing. Saya coba meng-compare dengan yang di bagian latar belakang musik gerejawi, ada juga yang bersumber dari lagu rakyat misalnya Gedung Jemaat dan nomor sekian-sekian yang telah tertera di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini. Apakah musik dengan ciri khas daerah masing-masing ini apakah bisa mengakomodir atau bisa mengadopsi dari lagu Kidung Jemaat, ataukah memang lagu yang diciptakan atau digubah langsung dari bahasa
daerah. Itu yang mesti menjadi yang sebaiknya mungkin bisa dijelaskan Pak, supaya tidak menjadi rancu antara pemikiran pemahaman tentang musik gerejawi Nusantara. Apakah harus lagu etnik yang memang cerita tentang gereja, ataukah seperti apa? Karena kalau kita mau bicara lagu, misalnya ada lagu yang memang religi dan ada lagu yang bernuansa religi. Itu jelas secara khususnya dari masing-masing LPPD ketika mereka membawakan, misalnya kayak kami waktu itu lagu, karena kami di Sulawesi Selatan ini membawakan lagu dari Toraja. Kebetulan juga bukan pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah ya waktu itu. Jadi maksudnya yang sudah memberikan materi terkait tentang musik gerejawi Nusantara. Jadi kepada Bapak kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Kiranya materi yang sudah disampaikan sungguh sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para peserta-peserta yang akan nantinya mengikuti kontingen-kontingen kami Pesta Paduan Suara Gerejawi nanti di Manokwari. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Kami mengundang Bapak Untung Siahaan untuk menyampaikan laporan panitia dan sekaligus memberikan sambutan penutupan. Kami mengucapkan terima kasih sudah berjalan dengan baik sosialisasi dan koordinasi LPPN dengan LPPD dalam rangka pengembangan teknik vokal paduan suara dan musik gereja Nusantara yang sudah berlangsung sepanjang hari ini dalam 3 sesi yang kita harapkan akan menambah yang ada kegiatan sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kiranya pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kita akan menutup acara sosialisasi koordinasi LPPN dengan LPPD dalam rangka pengembangan teknik vokal paduan suara dan musik gereja Nusantara Sulawesi Selatan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Aku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita ingin ungkapan syukur atas segala yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Teristimewa saat ini, sepanjang hari ini kami sudah boleh berjumpa, kami sudah boleh dipersatukan dalam satu persekutuan pelatihan vokal paduan suara yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Esparawi Nasional. Kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh terlibat dalam kegiatan ini dari Palopo, Toraja, bahkan Luwu Timur dan daerah-daerah sekitarnya. Tuhan juga yang telah memampukan kami, memberkati kami, menuntun kami boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat. Tapi kami yakin juga Tuhan akan menghantarkan kami ke tempat tujuan kami masing-masing pada waktunya nanti,
kami juga boleh kembali berkumpul, berjumpa dengan keluarga kami. Dan di sana pun nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kau terus berkati LPPN, bahkan kami LPPD Provinsi dan Kabupaten untuk terus memperlengkapi kami supaya betul-betul kami menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini yang menjadi doa syukur kami, bahkan permohonan kami. Kami badan alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Erwin yang sudah memimpin kita di dalam doa.